Oke, selamat ketemu kembali lagi para pemirsa Quantum TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita lagi meliput suatu tayangan khusus, ya. Ini tayangan yang luar biasa yang dimana kita adalah acara halal bihalal dari keluarga besar Quantum System, dan saya punya kesempatan yang sangat luar biasa bisa bertemu dengan para kos 6A dan kemudian para kos leader 5A. Dan kebetulan hari ini Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya senang sekali bisa wawancara dari rekan saya. Nanti Bapak Ibu akan tahu siapa beliau dan bagaimana latar beliau. Dan ini sangat penting buat Anda, khususnya para rekan-rekan yang calon pembeli mesin, dan bagi Anda para yang sudah punya mesin. Yuk, sekarang kita wawancara rekan saya. Siapakah dia? Kita akan coba perkenalan. Halo bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, coba silakan perkenalkan namanya pada Pak Besar. Ini sangat penting buat saya ya. Oke, silakan. Halo sahabat Quantum TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Putra. Asal saya sangat jauh sekali dari negara seberang. Oke, ya. Latar belakang saya dulu adalah seorang buruh pabrik. Pemirsa Quantum TV, sekarang saya hijrah ke bisnis tangan mata. Oke, baik. Pak Putra ya? Ya, Oke, Putra. Pak Putra. Asli dari Padang. Padang itu lahirnya di mana nih? Di Padangnya atau di mana nih? Di Padangnya. Di Padangnya. Ya. Padang itu kan ada Bukit Tinggi, Ya, Padang Kota. Padang Kota. Padang Kota, ibu Oke. kota. Ibu kotanya ya? Ibu kotanya itu Padang ya? Padang. Oke, Padang. Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Padang. Oke, baik. Oke, Pak Putra, ini banyak yang telepon ke saya, khususnya dari Sumatera Barat nih. Mereka banyak yang ingin tanya, ada nggak sih orang dari seberang, ya, yang merantau ke Bandung, yang sudah punya mesin, dan mereka sudah sukses gitu. Nah, kesempatan nih, udah ya dari Padang ya, yang sudah beli mesin. Oke, baik, udah Putra, udah ya? Ya, Oke, udah Putra. kira-kira latar belakangnya di mana nih? Kalau latar belakang dulu ya di pabrik, of course namanya di pabrik ya mungkin untuk pendapatan penghasilan mungkin seadanya. Kenapa mesti harus ke Bandung kalau kerja di pabrik? Kan di Padang kan banyak pabrik. Awal ceritanya mungkin panjang. Panjang kata. Karena ada mungkin istrinya orang di sini atau gimana ceritanya? Sikat aja, bosan tanya. Sikat ya. Singkat cerita, terjadi gempa di Padang 2009. Oh iya, pernah ya? Pernah. Nah, saya hijrah dibawa oleh paman, kebetulan tinggalnya di Sulaiman. Saya dimasukin kerja di suatu pabrik di Katapang. Jadi karena gempa diusir dari Padang ke sini. Gitu ya. Jadi gempa diusir ya? Bisa juga. Jadi kalau terjadi apa-apa lagi di Padang gimana? Bisa lagi ke Padang lagi? Oke, baik. Itu karena gempa ya? Iya, karena gempa. Bukan karena ada sesuatu hal, bukan? Bukan. Oke, baik. Sudah berapa lama bro kerja di pabrik? Di pabrik kurang lebih ada 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Oke. Apa kesan-kesannya, suka dukanya kerja di pabrik? Mulai cerita selama 6 tahun. Ya selama 6 tahun di pabrik ya namanya buruh pabrik ya pasti kerjanya seperti itu, monoton, penghasilan juga monoton. Oh gitu. Ya. Apa yang membuat Bunda Putra sehingga mau berani keluar dari pabrik? Apakah karena jenuhnya, atau karena resikonya, atau mungkin apa? Atau mungkin tidak ada masa depan? Coba. Nah yang pertama mungkin yang tadi tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan. Jadi tidak ada masa depan kalau sampai kapanpun kita kerja di pabrik, pabrik itu tidak akan menjadi milik kita. Tidak akan jadi Iya, milik ya. percuma. Oke. Makin tua kita tidak akan dipakai lagi. Oh gitu. Iya. Tidak ada pensiun di sana. Tidak ada pensiunan. Oh gitu. Jadi Iya. itu latar belakangnya. Iya. Jadi Bunda itu sudah melihat tidak ada masa depan di sana. Iya. Sementara kerjanya itu waktu itu dari pagi atau dari mana? Dari pagi jam 6 udah harus jalan. Jam 6. Ya jam 6 kalau ada jemputan khusus berarti jam 5 atau jam 4 subuh udah jalan. Ada jemputan khusus itu? Ada. Oh, oke. Itu pulang sampai berapa lama? Maksudnya dari pagi pulangnya jam berapa? Pulangnya nggak tentu, kalau soalnya di lapangan kerja di pabriknya buruhnya di lapangan jadi pulangnya nggak tentu, kadang tepat waktu kadang enggak. Oh, gitu. Bagian apa bro? Ini di pabrik? Sebelumnya di belakangnya disimpan di bagian gudang. Ya biasa mau tanam tuh. Oh. Setelah di gudang dioper juga ke bagian pengangkutan. Jadi jangan-jangan nih efeknya ngangkut barang sehingga udah Putra nggak gemuk-gemuk. Bukan. Oke, baik ya. Oke. Ini sekarang kan saya dengar ini sekarang tidak lagi kerja di pabrik. Ya, betul ya? betul. Tidak kerja di pabrik. Oke.
Dan sekarang sudah jadi pengusaha kangen water nih. Ya, betul sekali Pak. Selamat dulu dong. Ini orang pabrik bisa punya mesin kangen water nih. Oke, ini yang mau saya gali nih, Yuda Putra. Ini buat para rekan-rekan kita ya, yang sekarang kerja di pabrik, yang sebenarnya mereka bingung. Mereka sudah pernah dengan kangen water, tapi mereka nggak tahu. Mungkin aja mereka belum ketemu orang yang satu alam dengan mereka. Ya, oke. Boleh tahu ketemu info kangen water dari mana, bro? Ya, awal mulanya saya ketemu kangen water, saya diperkenalkan oleh teman satu pabrik juga kebetulan. Beliau untuk sekarang pintar dan nampak. Dia adalah yang membina saya, yang membimbing saya bisa terjun ke sini. Dia adalah seorang bos kawai. Itu pun orang pabrik dulu. Orang pabrik dulunya juga. Orang pabrik sama, satu pekerjaan. Orang pabrik ngajak orang pabrik. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi dari beliau tahu informasi. Apa dulu yang informasi yang ingat coba apa yang pertama sekali? paling ingat pertama sekali beliau menyuruh saya dan istri kumpulkan ke tetangga buat diadakan yang namanya share informasi tentang. Tapi sudah minum dulu nggak kangen waternya? Belum sempat minum. Belum. Kok berani banget ngumpulin bagaimana kalau misalnya jangan itu kangen waternya malah ini? Ya, Kalau belum dirasain gimana itu kenapa itu? tapi dengan melihat edukasi dari mentor saya langsung ya di sana saya awalnya terpicu untuk menghadirkan mesin di rumah. Tapi belum minum dulu. Belum minum dulu. Kenapa belum minum? Karena beliau mengajak kumpulin tetangga di sini saya memberikan informasi tentang sehat. Tidak ada ketinggian saya mau minum dulu deh air danau enggak ada? Enggak ada. Wah keren banget ya. jadi belum dirasakan tapi sudah mencoba. Udah mencoba. Walaupun kita nggak tahu apa reaksinya. Belum, tapi istri sama mertua yang merasakan. Gimana rasanya? Gimana katanya? Istri itu dia punya penyakit yang namanya vertigo. Oh, Kalau asam berapa lambungnya lama? itu udah lama beliau sakitnya. Kalau udah parah itu Siapa yang sakit? Istri. Iya. Jadi bertahun-tahun kena penyakit vertigo. Iya. Terus kemudian gimana ceritanya? Konsumsi air kangen water kurang lebih cuma 1 bulan. Alhamdulillah mahnya sembuh, vertigonya pun hilang. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Konsumsi air kangen water. Iya. Kemudian melalui wasilah kangen air kangen water sembuh. Sembuh. Padahal air dia vertigonya berapa lama? Udah lama dari sejak beliau SMP. Oh, luar biasa. Oke, ini para pemirsa ini luar biasa ya. Ini satu informasi yang berharga ya buat siapapun Anda yang hari ini lagi ngidap penyakit vertigo ya, yang bertahun-tahun ya, yang konsumsi obat setiap saat, betul ya obatnya? Obatnya setiap saat. Dan ini yang bahaya karena terlalu banyak konsumsi obat itu nanti bisa mengakibatkan efek negatifnya, itu ke ginjal. Iya, ginjal pasti. Wah, ini dengan 1 bulan akhirnya vertigonya hilang. Ini salah satu manfaat buat Bapak Ibu yang baru dapat informasi ini ya. Ini baru satu informasi. Oke. Nah, Bro, setelah sudah kumpulin ya, kemudian keluarga sehat, apa nih langkah selanjutnya? Setelah sudah tahu informasi baik di lapangan, istri juga, apa nih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya saya ya yang tadi awal melihat penghasilan dari edukasinya, saya memutuskan untuk menghadirkan mesin. Tapi mentor saya menganjurkan saya ikut sekolah dulu. Oh, jadi saat itu mulai berani mau memiliki mesin yang water. Ya. Karena apa? Dari penghasilannya. Penghasilan itu. Ya, dari saat itu berapa yang tahu itu? Berapa? Masih ingat dalam pikiran 1 jam itu 750. Oke, Bapak Ibu, Anda bisa dengar. Ya, jadi Pak Putra ini sewaktu dia pertama sekali tahu informasi itu dari Kos Awai, Ya. dan mengadakan edukasi hanya 1 jam dapat berapa? 700.000. Terbayang ya kalau sehari itu 5 jam. Sementara kerja berapa jam sehari? Kerja itu rata-rata 7 jam sehari. Kalau misalnya lakukan edukasi 1 jam itu 750.000 kali 5 jam itu bisa 3 juta loh, Bro. Iya, bisa. Itu yang bikin ini ya? Iya, Yang itu yang bikin saya memberanikan diri untuk terjun ke bisnisnya. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena belum semuanya para pemirsa dimanapun yang tahu kehebatan bisnis kangen water loh. Iya. Ya, oke. Baik. Nah, setelah itu apa yang diarahkan oleh mentornya? Mentor saya mengarahin untuk sekolah dulu. Sekolah Jangan dulu. misi dulu, sekolah dulu. Disuruh datang ke suatu pertemuan. Iya, suruh pertemuan. Oke, Masih. apa yang didapat waktu datang ke acara itu? Yang didapat di acara tersebut luar biasa. Di sana mindset saya terbuka, pola pikir saya terbuka. Di sana saya diajarin gimana caranya. Di pertemuan tersebut juga ada yang namanya pensiunan. Oh,
Oh begitu ya? Iya. Oke. Jadi setelah di pertemuan akhirnya datang. Nah mungkin mungkin boleh cerita kepada kami apa yang diingat saat sepulang dari pertemuan. Apakah langsung sudah bisa beli mesin atau ada tantangannya ya? Setelah pulang dari pertemuan, tantangan yang terberat adalah pertama meyakinkan orang tua dan istri. Gimana? Itulah tantangan terberat saya untuk mengadakan mesin. Pertama, istri takut modalnya dari mana yang pertama. Jadi makanya beliau menolak dulu karena modalnya ya lumayan, sangat lumayan. Dan yang kedua, tantangan kedua yaitu apa namanya? Takut ketipu, Coach. Oh takut ketipu. Takut ketipu. Soalnya lumayan sudah bermodal besar tapi nanti tidak sukses. Nah itu yang banyak orang yang keraguan ya. Iya. Mereka sudah pemesin, potensi mesin, terus mereka takut Ya. karena banyak penipu sekarang. Ya. Begitu ya. Ya. Apalagi selain takut ditipu apalagi? Yang utama itu takut ketipu, tapi saya yakin karena ada potensi di sini, saya mengambil keputusan dan saya meyakinkan kepada keluarga, mertua dan istri saya juga. Dan di sini juga dibantu dan dibina oleh yang namanya mentor. Siap. Oke, berarti luar biasa. Nah sekarang gini, Pak Putra, setelah sudah memiliki mesin tank water, sekarang sudah ya? Sudah. Sudah memiliki mesin tank water. Apa ini perubahan-perubahan yang sudah dirasakan setelah memiliki mesin tank water? Alhamdulillah perubahan yang dirasakan yang pertama otomatis secara tidak langsung keluarga semuanya sehat. Sehat. Yang pertama. Yang kedua memiliki suatu usaha di rumah. Usaha di rumah. Iya, pribadi. Apakah setelah punya mesin itu ngontrak lagi, cari lokasi lagi, cari kos-kios Tidak. kontrakan sehingga kita mau bikin usaha fotokopi kayak gitu? Tidak. Tidak. Jadi kemana? Cukup di rumah sediakan lokasi 2x2 juga. Oh gitu. Jadi nggak perlu nyewa tempat? Nggak perlu. Oh, itu di mana waktu itu ditempatkannya? Khusus di kamar. Di kamar. Di kamar. Jadi tidak perlu harus nyewa tempat ya? Tidak perlu. Oke, ini para pemirsa Quantum TV di mana-mana berada. Jadi Bapak Ibu harus paham. Jadi kalau sudah punya mesin, tidak perlu nyewa tempat, tidak perlu cari lokasi pinggir jalan Tidak ya. perlu cari lokasi. Oke, Modalnya baik. juga cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Baik. Pak Putra mungkin ingat setelah sudah punya mesin berapa nih penghasilan dari setelah melakukan share the water ya teman-teman, berapa ini yang pernah didapat awal-awalnya aja dulu? Yang pernah didapat awal-awal edukasi itu 1 hari bisa kumpul 1.400.000. 1.400.000 Iya. satu hari. 1 hari. Bayar total 30 hari. Wah, lumayan. 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 1.400.000 kaget nggak waktu di awal Ya. kaget ya? Waktu di awal kaget. Kaget banget. Dari mana? Makanya memberanikan diri langsung keluar sejak awal melihat pas awal yang penghasilannya segitu. Berapa lama setelah punya mesin langsung berani keluar dari pabrik? Kurang lebih itu 1 bulan 2 bulan berjalan. 1 bulan, anggap 2 bulan lah ya? Anggap 2 bulan. Oke, baik, ini keberanian luar biasa. Iya. Ya, memang sukses itu harus didukung benarnya ya? Iya, betul. Oke, sekarang ini Pak Putra, setelah sudah punya mesin, berapa lama kembali modalnya? Kembali modal 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Oh, apakah kerja sendiri? Tidak dibantu. Dibantu oleh mentor? Dibantu oleh mentor. Dibantu oleh mentor? Oleh mentor. Sampai kembali modal atau setelah itu masih dibantu lagi nggak? Setelah kembali modal dibantu juga. Oh, Selanjutnya jadi juga tidak tinggalin? tidak ditinggalkan. Oke, baik bro. Jadi penghasilan air luar biasa ya? Luar biasa. Kalau saya boleh tahu sekarang apakah jual air saja, edukasi air saja, apa lagi? Tidak, selain di bisnisnya ada yang namanya jual alat Marketing plan-nya? Marketing plan-nya. Itu Namanya? yang sangat luar biasa. 8 poin. 8 point system, oke. 8 point system itu. Sekarang sudah berapa mesin sudah dijual bro? Sekarang kurang lebih sudah 58. 58 mesin? 58 mesin. Oke, seorang buruh pabrik. Berpabrik. Belum pernah berbisnis. Padahal orang Padang itu senang berbisnis loh. Iya. Oke ya, seorang buruh pabrik yang 6 tahun belum pernah berbisnis, tapi dengan di sini, apalagi di keluarga besar Quantum, Ya. di Quantum dicetak, betul ya? Betul, Dicetak, dan dalam waktu beberapa bulan, akhirnya bisa menjual 58 mesin. 58 mesin. Wow, keren banget nih. Sudah berapa terkumpul nih dari mesin sama dan air? Kurang lebih sudah kumpul hampir 300 juta. 300 juta. 300 juta. Dasar banget ini. Wah, kalau orang tahu aja ini pengalaman Pak Putra ini, orang akan punya keberanian untuk jadi pengusaha. Iya. Tapi syukurlah hari ini bahwa pengalaman dari Bro itu masuk ke Quantum TV sehingga akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, amin. Betul ya? Amin. Oke, baik. Apa nih yang harus
targetnya nih, perubahan apa yang harus mau diciptakan oleh Pak Putra melalui usaha Kangen Water kepada keluarga maupun pribadi apa? Target kedepannya mungkin mau menyediakan rumah buat istri, Istri. iya, buat istri, buat mengejar karirnya juga. Mengejar karir. Saya target sekarang tahun sekarang harus bisa jadi goal 6. Gol 6. Iya. Oke, kita doakan ya Pak Putra ya. Semoga tahun ini segera bisa jadi nama. Iya. Oke, Pak Putra, satu pertanyaan terakhir sampaikan kepada para pemirsa, khususnya yang mau beli mesin, apa nih yang menjadi supaya mereka memiliki motivasi yang kuat, supaya mereka tidak usah ragu, karena mereka bertanya kiri kanan sama tetangga yang lain menurutnya, sehingga mereka nggak jadi apa-apa, padahal mereka punya potensi untuk bisa membuat motor. Yuk silakan. Halo sahabat Quantum TV dimanapun Anda berada, saya ingatkan kepada para calon yang pemilik mesin, yang pengen menghadirkan mesin di rumah, jangan ragu, jangan takut untuk menghadirkan mesinnya di rumah. Karena di sini saya pribadi merasakan di sini kita dibantu, dibina dan dibimbing oleh komunitas. Dan lebih hebatnya lagi di sini kita dibantu oleh yang namanya support system. Saya juga bisa jadi di sini karena adanya komunitas yang namanya Quantum System. Bismillah. Jadi untuk para pemirsa Quantum TV, jangan ragu, jangan bimbang, hadiri mesin Kangen Waternya di rumah. Di sini kita dibantu dan dibina oleh guru-guru besar Quantum. Saya ingatkan lagi para pemirsa, ambil keputusan, jangan takut, jangan ragu. Sekian dari saya. Ya. Quantum, Sukses, dermawan, bahagia. Oke, sebelum Bapak Ibu kita tutup, kita tos dulu dong. Ini adalah kopi. Saya kopi hitam, di situ kopi susu ya. Iya. Ternyata tau nggak, kopi hitam itu lebih enak loh daripada kopi susu. Kita tos dulu. Oke, baik para pemirsa di mana berada ya. Akhir dari wawancara saya dengan Pak Putra seorang 5A ya. Beliaunya dari seorang guru pabrik dan ternyata keberanian itu sangat penting untuk suatu perubahan dalam kehidupan Anda. Jadi siapapun Anda hari ini yang punya impian yang kuat ingin berubah, Bapak Ibu harus punya keberanian. Kalau Bapak Ibu nggak punya keberanian, saya jamin Anda nggak akan jadi kemana-mana. Ya, sekian dari saya, Quantum System, dan pastikan untuk video berikutnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Salam Quantum, sukses, dermawan, bahagia.